Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Karisa Azara dengan NIM akhir 166. Di sini saya akan menjelaskan video presentasi saya pada tugas mata kuliah Web Programming Teori. Saya akan mempresentasikan panduan panduan komprehensif mengenai konsep dasar stage, cookie, and session, serta eksplorasi manipulasi sistem operasi, file, dan direktori pada pemrograman web. Mari kita langsung masuk ke pembahasan materi yang pertama. Bagian pertama kita akan mempelajari pada bagian stage, konsep dasar stage, mengenal stage, cookie, dan juga session sendiri ya. Pertama-tama mari kita pahami mengapa kita itu membutuhkan konsep ini, protokol HTTP ini yang kita gunakan di jaringan web itu pada dasarnya bersifat stateless. Nah, stateless itu apa? Artinya adalah setiap permintaan atau request ya, request dari browser ke server itu bersifat mandiri, sehingga server itu tidak akan mengingat siapa Anda pada request sebelumnya. Namun untuk aplikasi web yang interaktif zaman sekarang seperti pakai portal login atau platform e-commerce, kita tuh sangat membutuhkan yang namanya state sendiri. Nah, untuk melacak status penggunaannya sebagai solusinya. Cookie dan session hadir sebagai jembatan untuk menyimpan informasi identitas user secara persisten selama sesi navigasi atau penjelajahan web tersebut berlangsung. Lanjut, cookies versus session. Nah, lalu apa bedanya mendasar antara keduanya? Cookie ini tuh bekerja di sisi klien. Ini adalah mekanisme penyimpanan data kecil langsung di dalam web browser milik pengguna. Karena lokasinya itu berada di hard disk atau browser client, tingkat keamanannya itu cenderung lebih rendah karena dimanipulasi langsung oleh user tersebut. Ukurannya pun terbatas ya, maksimal hanya sekitar 4 KB seperti itu. Dan namun keunggulannya adalah masa aktifnya, di mana masa aktifnya ini tuh kita bisa tentukan secara spesifik. Misalnya tetap tersimpan selama 30 hari walaupun browsernya itu ditutup. Sementara itu, di bagian session bekerja di sisi server. Nah, mekanisme ini tuh meletakkan data pengguna langsung di memori web server. Lokasinya yang aman di server membuat tingkat keamanannya itu jauh lebih tinggi karena datanya ini tuh sensitif dan tidak diekspos ke penggunanya. Kemudian di sini klien hanya menyimpan kunci unik yang disebut session ID di dalam cookie-nya. Ukuran penyimpanannya pun jauh lebih besar ya, karena bergantung pada kapasitas servernya sendiri. Tetapi minusnya adalah kapasitas servernya. Tapi pada masa aktifnya itu akan berakhir otomatis langsung saat browsernya itu ditutup atau saat timeout-nya itu tercapai, seperti itu. Berbeda dengan cookie tadi. Oke, praktik cookie and session, bagaimana bentuk implementasinya dalam kode PHP? Mari kita lihat contoh sederhananya yang sudah saya buat. Nah, untuk implementasi cookie sendiri, ya, ini untuk mengatur cookie bernama pengguna yang berlaku selama 1 jam ya. Kita itu menggunakan fungsi set cookie seperti ini, ya. Itu tuh dengan parameter nama, ada nilai, dan ada waktu kedaluarsanya. Di contoh ini tuh kita membuat cookie bernama pengguna dengan isinya adalah saya sendiri, Nadia, yang aktif selama 1 jam ke depan menggunakan fungsi time, yaitu pas 3.600 detik ya. Untuk membaca datanya kembali, kita cukup memanggil variabel global ini, $cookie ini ya. Pengguna nanti akan muncul outputnya adalah Nadia. Nah, sedangkan untuk implementasi session sendiri,
ada aturan wajib di mana kita tuh harus wajib meletakkan fungsi session start ini ya, ditaruh di paling atas kodenya kita sebelum ada output apapun. Setelah sesinya dimulai, kita tuh bisa menyimpan data ke dalam array $session ini seperti ini. Contohnya kita pakai $session role admin. Untuk membaca atau menampilkan datanya, kita tinggal memanggil fungsi echo pada variabel tersebut. Nanti outputnya adalah admin sendiri. Nah, yang kedua adalah mengenai operasi direktori menggunakan PHP. Kita akan melihat bagaimana PHP itu berinteraksi dengan struktur folder pada web server secara dinamis. Seperti itu. Oke. Secara umum kan ada 3 operasi utama yang dapat dilakukan oleh PHP ya terhadap direktori atau folder. Yaitu yang pertama ada pembuatan folder. PHP itu dapat secara otomatis membuat folder baru untuk tempat penyimpanan media atau dokumen user di server menggunakan fungsi terstruktur. Nah, yang kedua adalah membaca isi direktori, di mana PHP ini mampu memindai dan menyantumkan apa saja daftar file yang ada di dalam folder tadi, folder tersebut untuk disajikan ke halaman user interface. Dan yang terakhir adalah penghapusan folder, di mana PHP itu menyediakan fungsi pembersihan folder yang sudah tidak terpakai demi menghemat penyimpanan storage servernya sendiri. Jadi ada 3, yaitu pembuatan, membaca, dan menghapus di dalam bahasa Indonesia ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah fungsi direktori utama. Nah, bagaimana cara melakukannya? Kita tuh bisa menggunakan fungsi bawaan PHP-nya tersebut ya teman-teman. Untuk membuat direktori baru, kita gunakan fungsi, gimana bacanya? mkdir ya. Contoh sintaksnya adalah upload. Ini tuh akan membuat folder baru bernama uploads pada path server. Nah, itu secara langsung ya pada path server yang ditemukan. Yang kedua adalah scandir, yaitu untuk membaca isi direktori, kita jalankan perintahnya. Scandir ini fungsinya ini akan mengambil dan mengembalikan daftar seluruh nama file beserta subfoldernya dalam bentuk array. Ya. Kemudian yang terakhir adalah yang tadi untuk menghapus folder kita menggunakan rmdir. Ini tuh menghapus direktori yang kosong dari sistem penyimpanan web server, di mana fungsi ini bertugas menghapus direktori yang sudah kosong ya dari sistem, baru nanti terhapus seperti itu. Selanjutnya adalah membahas bagian ketiga tentang operasi file pada PHP. Kita akan mengeksplorasi fungsi-fungsi bawaan untuk memanipulasi file fisik di server ya. Nah, mirip dengan operasi direktori, manipulasi file di server juga memiliki 3 kebutuhan utama. Yang pertama ada pembuatan dan penulisan. Nah, di mana PHP mempermudah developer untuk membuat file teks baru dan menyuntikkan data ke dalamnya, di mana operasi ini tuh sangat berguna untuk proses backup database atau error logging system. Nah, yang kedua ada pembacaan pembacaan konten. Konten atau isi file yang ada di server ini dapat dibaca baris demi baris atau dibaca sekaligus untuk diolah secara algoritmik sebelum dirender ke halaman web. Paham? Yang terakhir adalah penghapusan dan pengelolaan, di mana kita bisa melakukan manajemen storage otomatis dengan cara mengecek eksistensi suatu file dan langsung membuangnya jika dirasa sudah kedaluarsa atau expired, jadi langsung terbuang seperti itu. Jadi ada 3 pengelolaan file server, ada pembuatan dan penulisan, pembacaan konten, dan penghapusan dan pengelolaan. Nah, berikut adalah cara praktis untuk menerapkannya di dalam kode PHP menggunakan fungsi bawaan ya. Di mana fungsi manipulasi filenya
Untuk yang pertama, untuk menulis teks ke sebuah file secara cepat tanpa perlu membuka handle, kita gunakan fungsi ini, file put contents, dimana ini adalah contoh di sini kita memasukkan teks yaitu aktivitas baru ke dalam file bernama log.txt ini ya. Jika filenya belum ada, fungsi ini tuh langsung otomatis membuatkannya kok. Jadi tidak perlu membuat dulu. Untuk membaca keseluruhan konten yang tersimpan di dalam file teks, sekaligus kita memanfaatkan fungsi file get contents. Kita cukup memasukkan parameter namanya, parameter filenya ya, nama filenya seperti ini. Di sini adalah file get contents dan hasilnya bisa kita langsung tampung di dalam variabelnya nanti. Yang terakhir adalah menghapus file fisik ya secara permanen dari server web tersebut. Kita gunakan fungsi unlink ini. Di dalam praktik codingnya sangat direkomendasikan untuk menggunakan pengecekan kondisi if ya. If file exit, dimana terlebih dahulu agar untuk memastikan bahwa filenya itu yang ingin dihapus tadi itu memang ada di dalam direktori sistemnya tersebut. Nah, demikian presentasi penjelasan dari saya mengenai konsep dasar stage, cookie, session, serta operasi file dan direktori pada PHP. Semoga pemaparan materi ini dapat mempermudah pemahaman kita dalam mata kuliah web programming teori ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.